Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih melanjutkan seri renungan kita, yaitu tentang ujian hati. Dan kita masuk di seri yang kelima pada hari ini. Kita akan belajar dari seorang nabi besar di perjanjian lama, yaitu Musa. Mari kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat 2 dan 3, kemudian lanjut ayat yang ke-7 hingga sampai ayat yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, bukan pertama kali umat Allah bersungut-sungut di hadapan Musa dan Harun. Sebagai pemimpin rohani, seharusnya Musa sebagai tokoh yang utama pada waktu itu, orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ke negeri Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan. Ia seharusnya bisa menjadi pemimpin yang tetap menjaga dan menguasai hatinya. Sangat disayangkan ketika umat Allah bersungut-sungut dan mereka bertengkar dengan Tuhan, di mana mereka kekurangan air karena padang gurun adalah tempat yang gersang. Dan mereka mengata-ngatai Musa dan Harun. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Tuhan memerintahkan Musa dan Harun agar mereka berkata kepada bukit batu itu, dan Tuhan tidak memerintahkan supaya Musa memukul bukit batu itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa dan Harun setelah mengumpulkan jemaah bangsa Israel pada waktu itu, maka Musa kehilangan kendali. Musa telah kehilangan penguasaan dirinya, sehingga dia marah, dia emosi, dan dia memukul bukit batu itu 2 kali sehingga keluar air yang banyak, sehingga umat Allah bisa minum dan juga ternak mereka. Namun kesalahan yang tanpa disadari oleh Musa ini mengakibatkan Musa tidak dapat diizinkan Tuhan masuk ke negeri di mana tanah yang dijanjikan Tuhan bagi umat Allah. Saudara, ada beberapa kesalahan yang Musa lakukan. Ketika Musa diuji dengan keadaan, dengan situasi yang membuat Musa menjadi tidak nyaman, tidak senang dengan sikap daripada umat Allah ini. Yang pertama,
Musa telah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa agar tidak memukul batu itu, Musa hanya diminta untuk berkata-kata di depan bukit batu itu, supaya keluar air. Tapi ternyata Musa justru memukul bukit batu itu 2 kali. Inilah kesalahan yang pertama. Yang kedua, Musa berkata, apakah kami dikatakan harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Seolah-olah perkataan ini, Musa berkata bahwa apakah kami, artinya Musa yang akan membuat mujizat, bukan Tuhan yang membuat mujizat. Sehingga dengan perkataan ini, maka Tuhan melihat Musa telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, Musa berkata-kata di depan bangsa itu, dan ia marah dan ia emosi dan memukul bukit batu itu. Dengan kata lain, Musa tidak menghormati Tuhan di depan bangsa Israel, di depan umat pilihan Tuhan. Dan Musa tidak mempercayai akan kuasa Tuhan. Saudara, inilah ujian hati seorang pemimpin. Tidak mudah bagi kita tentunya menghadapi hal-hal yang demikian. Seringkali kita tidak bisa menguasai diri dan kita emosi, Bapak Ibu. Saudara, ada sebuah kejadian nyata. Ini kisah nyata di sebuah desa. Bagaimana seorang hamba Tuhan pada waktu itu ketika ia sedang berkhotbah. Ia sedang berkhotbah tentang temanya adalah kasih. Maka di tengah khotbah di mana ia sedang menyampaikan firman itu, tiba-tiba datanglah seorang jemaah yang sebetulnya dia memang dalam keadaan kurang waras. Artinya jemaat ini memang tidak normal. Dan dia mengata-ngatai hamba Tuhan itu ketika hamba Tuhan itu sedang menyampaikan firman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ia selesai ibadah, maka sang hamba Tuhan ini menghampiri jemaah yang tadi mengata-ngatai dia, yang telah berkata-kata tidak sopan kepadanya. Dan ia memukul jemaat itu. Dia memukul dan dia menganiaya akan jemaat di mana pada waktu ia telah berlaku kurang sopan kepadanya. Akibat peristiwa ini maka dilaporkanlah akan kejadian ini kepada pimpinan pusat dari gereja itu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, sang hamba Tuhan ini dipecat dari posisinya dan dinilai tidak berlaku yang tepat sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin jemaat. Saudara, inilah kisah nyata bagaimana ketika kita sedang diuji, hati kita ternyata tidak dijaga dengan baik. Kita emosi, kita marah, dan kita meluapkan kemarahan kita tanpa terkendali dan kita melakukan banyak kesalahan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu hari ini belajarlah menguasai diri. Belajarlah kuasai hati kita. Ingat, ketika kita diuji dengan Tuhan dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita kemudian bertindak dengan cara kita sendiri, kita kemudian bertindak dengan kemauan kita, bahkan kita emosi, kita marah, maka itu sebenarnya kita sudah gagal di hadapan Tuhan. Mari hari ini kiranya dari pelajaran peristiwa Musa dan Harun, khususnya Nabi Musa, bagaimana dia telah kehilangan kendalinya dan ia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus mengambil sebuah hikmah dari peristiwa ini, agar kita jangan sampai
meniru atau mencontoh perbuatan Musa ini. Sehingga kita tidak lulus, kita tidak bisa memiliki nilai, memiliki kualitas di hadapan Tuhan. Mari hari ini jadilah orang yang tetap sabar, jangan emosi, dan jangan kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Belajar hidup dalam ketaatan, hormati kekudusan Tuhan, dan maka kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Shalom.